tunggu-tunggu. Fairana Siblings YouTube channel present. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Fairana Siblings. Kembali bertemu dengan saya lagi, yaitu Farah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai internal audit. Yuk, mari kita bahas. Let's go! The Institute of Internal Auditors atau IIA merupakan organisasi internasional yang membawahi kebijakan internal audit, sertifikasi, pendidikan, dan penelitian, mendefinisikan internal audit sebagai suatu kegiatan konsultasi dan independent assurance yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional perusahaan. Kegiatan ini membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Audit internal telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir mengenai perannya. Di masa lalu, audit internal dianggap sebagai fungsi pendukung manajemen yang berfokus pada masalah keuangan dan akuntansi. Audit internal saat ini melihat ke depan dengan cara mengidentifikasi potensi resiko yang akan berdampak buruk pada organisasi dan mengevaluasi pengendalian untuk meminimalkan resiko. Ketika auditor internal mengidentifikasi area untuk dilakukan perbaikan, mereka juga akan menyarankan rekomendasi untuk meningkatkan operasional perusahaan. Manajemen perusahaan tidak dapat melakukan pengawasan sendiri tanpa dibantu oleh audit internal, dikarenakan pertama, kompleksitas lingkungan operasional perusahaan. Kedua, adanya desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, kurangnya keahlian untuk melakukan audit yang efisien. Proses audit internal merupakan proses yang bertujuan untuk menentukan apakah proses dan prosedur yang ada telah mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan dengan aturan yang berlaku. Urutan proses internal audit. Yang pertama, untuk melakukan audit, auditor harus mengidentifikasi dan memahami kriteria dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya terjadi dengan peraturan yang ada. Kedua, auditor internal mengumpulkan bukti yang ada. Ketiga, auditor internal menganalisis dan mengevaluasi bukti tersebut. Keempat, berdasarkan analisa dan evaluasi, auditor internal mengambil kesimpulan mengenai efektivitas sistem pengendalian dan sejauh mana kondisi saat ini telah memenuhi standar yang berlaku. Yang kelima, hasil pekerjaan dan kesimpulan tersebut dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu unit yang ada di audit dan manajemen, beserta rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan dalam bentuk laporan audit. Yang keenam, manajemen perusahaan menindaklanjuti hasil evaluasi auditor internal. Tim audit terdiri dari pimpinan tim yang memiliki tugas dalam merencanakan dan mengawasi audit serta berkomunikasi dengan pihak yang diaudit. Sementara anggota tim lainnya melaksanakan aktivitas audit. Pada pelaporan audit, setelah dilakukan audit internal, hasil dan temuan akan dilaporkan kepada komite audit, manajemen senior, manajer yang bertanggung jawab atas unit yang diaudit, dan karyawan yang terkait. Bila diperlukan, pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan seperti kreditor, mitra strategis, dan auditor eksternal juga diberitahu.
COSO adalah Committee of Sponsoring Organizations, merupakan organisasi swasta yang memiliki peran dalam meningkatkan pelaporan keuangan melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan tata kelola perusahaan. Terima kasih kepada semua teman-teman Fairana yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video edukasi dan hiburan lainnya dari channel YouTube Fairana Siblings. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune ya. Bye-bye.